pertama yaitu pengertian dari bayi tabung dan inseminasi. Inseminasi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu artificial insemination, di mana artificial ini artinya buatan atau tiruan, sedangkan insemination ini artinya penghamilan dengan cara teknologi, bukan secara alami. Dalam bahasa Indonesia, orang-orang sering menyebut bahwasanya inseminasi ini adalah penghamilan buatan, pembuahan buatan, atau pemanian buatan. Nah, sedangkan dari bahasa Arab, inseminasi ini berasal dari kata al-talqi asinai yang berarti pembuahan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya inseminasi ini merupakan pembuahan pada hewan atau pada manusia dengan cara buatan, bukan secara alamiah. Jadi embrionya itu berkembang tidak alami. Inseminasi ini merupakan pembuahan buatan atau penghamilan buatan pada seorang wanita tanpa melalui cara alami atau tanpa adanya berhubungan. Sedangkan bayi tabung itu merupakan sebuah teknologi reproduksi yang berupa teknik pembuahan sel telur atau ovum di luar tubuh wanita. Nah, prosesnya itu dengan cara memasukkan sel telur laki-laki kepada rahim perempuan. Nah, dia berkembang dengan cara bantuan dokter, bukan secara alamiah atau tanpa adanya persetubuhan. Awal mulanya bayi tabung ini digunakan untuk menolong pasangan suami istri di mana ia tidak dapat menghasilkan keturunan dikarenakan tuba falopinya itu mengalami kerusakan atau kelainan. Nah, karena seiring berkembangnya zaman, berkembangnya waktu, maka bayi tabung ini dipergunakan atau diperuntukkan untuk orang-orang yang terdapat kelainan atau tidak memungkinkan seseorang itu untuk mendapatkan keturunan. Jadi bayi tabung atau inseminasi ini dipergunakan untuk orang-orang yang mendapatkan kelainan. Proses atau upaya bayi tabung ini itu sebenarnya upaya medis untuk memungkinkan sampainya sel sperma suami sampai ke sel telur istri sehingga dapat terjadinya sebuah pembuahan. Nah, jadi bayi tabung ini berarti embrio itu tidak berkembang secara alamiah melainkan dengan bantuan dari dokter. Ya, saya akan menjelaskan tentang hukum bayi tabung. Bayi tabung sendiri yaitu pengambilan sel sperma dari si suami dan sel telur dari si istri, kemudian diberikan jadikan dalam satu alat sehingga beberapa hari yang dinamakan, dan itu menjadi proses-prosesnya akan bisa menjadi anas. Itu menurut medis diperbolehkan karena dengan catatan itu memang dalam keadaan darurat. Maksudnya darurat yaitu di sini benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan, karena dengan pembuahan alami si suami dan istri tidak berhasil memperoleh anak, atau mungkin ada kelainan di suaminya atau istrinya, itu keadaan darurat boleh melakukan inseminasi buatan. Ada beberapa pendapat ulama mengenai pembolehan bayi tabung tersebut. Menurut Kiai Haji Hasan Basri, teknik bayi tabung menurut agama Islam diperbolehkan dan sah, asal yang pokok sperma dan sel telurnya dari pasangan suami istri. Itu asal dari pasangan suami istri. Catatan ini karena disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan yang menjurus kepada bayi tabung dengan positif patut disyukuri dan merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut Profesor Dr. Husain Yusuf, bayi tabung dilakukan bila sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang diproses dalam tabung setelah terjadi pembuahan kemudian disarangkan ke rahim istrinya sampai saat terjadi kelahiran, maka secara otomatis anak
tersebut dapat dipertalikan keturunannya dengan ayah beserta ibunya, dan anak itu mempunyai kedudukan yang sah menurut syariat Islam. Itu menurut Profesor Dr. Husain Yusuf. Yang ketiga, menurut Zakaria Ahmad Al-Bari, inseminasi buatan atau proses teknik bayi tabung ini boleh menurut syara jika dilakukan dengan sperma suami yang demikian masih dibenarkan oleh hukum dan syariat yang diikuti oleh manusia beradab. Tindakan tersebut diperbolehkan dan tidak menimbulkan noda dan dosa. Di samping tindakan demikian dapat dijadikan cara untuk mendapatkan anak yang sah menurut syarak yang jelas ibu dan bapaknya. Sebaiknya kalau inseminasi buatan dilakukan dengan bantuan donor sperma dan atau ovum maka diharamkan dan hukumnya sama dengan zina. Maksudnya donor sperma ini sel spermanya tidak diambil dari pasangan suami dan istri tetapi dari orang lain. Itu jelas, itu diharamkan dan sama dengan zina. Ada beberapa pendapat ini yang mengharamkan. Menurut Profesor Dr. Mahmud Shaltaut, penghamilan buatan dengan menggunakan air mani laki-laki asing bukan suami merupakan perbuatan yang tercela. Perbuatan tersebut setara dengan zina dengan akibat yang sama. Intinya hukumnya bayi tabung itu boleh asalkan diambilkan sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah. Itu boleh. Dan dikatakan tidak boleh atau haram itu jika diambilkan sel sperma dan sel telur atau bahasanya donor sperma, itu sel spermanya dari orang lain bukan pasangan suami istri. Ya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dalil tentang bayi tabung. Para kiai memahami bahwa bayi tabung merupakan bayi yang bukan berasal dari hasil persetubuhan, tetapi hasil dari pengambilan sel sperma ayah dan sel telur ibu, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah alat berupa tabung hingga beberapa hari lamanya. Setelah menjadi janin, maka akan disuntikkan ke dalam rahim ibunya. Dalam hal ini, ulama menjadi 3 hukum. Yang pertama yaitu jika sel sperma yang diambil itu bukan berasal dari suami istri, maka hukumnya haram. Kemudian yang kedua, jika sel sperma yang diambil itu berasal dari suami istri tetapi cara mengambilnya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. Kemudian yang ketiga, jika sel sperma yang diambil itu berasal dari suami istri tetapi cara mengambilnya dengan muhtaram, maka hukumnya mubah atau boleh. Hal ini yang menjadi rujukan para ulama yaitu berasal dari kitab Hikmatul Tasyri' wa Falsafatuh sebagai rujukannya yang berbunyi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yusqinu ma'ahu zir'a akhi, yang artinya siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, maka janganlah sekali-kali kalian berzina dengan istri sesamanya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.